Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Sofian Nurdiansyah dari kelas C23S1 Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai butir ke-16 dari Pancasila. Sebelumnya, mohon maaf bila ada kesalahan baik dalam pengucapan maupun dalam perlakuan di dalam video ini. Tanpa panjang lebar, mari kita masuk ke materi saja. Oke, sebelumnya apa itu Pancasila? Pancasila sendiri terdiri dari dua kata dari bahasa Sanskerta. Yang pertama, panca berarti 5 dan sila yang berarti asas atau prinsip. Maka dari itu Pancasila sendiri merupakan 5 prinsip dasar dari bangsa Indonesia. Pancasila juga merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa Pancasila merupakan 5 prinsip dasar, terdapat 5 sila dalam Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seperti yang telah saya sebutkan, dalam sila kedua dari Pancasila itu berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini merupakan perwujudan dari nilai kemanusiaan yang dimiliki oleh negara Indonesia, bahwa manusia itu merupakan makhluk sosial yang memiliki moral, budaya, dan agama. Sila ini juga mengajarkan kita untuk bertoleransi terhadap sesama manusia, baik itu perbedaan ras, agama, suku, bangsa, dan lain sebagainya. Dalam sila kedua tersebut terdapat sebuah butir Pancasila yang berisi bahwa bangsa Indonesia mengaku dirinya sebagai bagian dari umat manusia. Mengapa bangsa Indonesia menganggap dirinya sebagai bagian dari umat manusia? Karena kita sebagai umat manusia harus mengembangkan sikap saling menghormati dan juga saling menghargai satu sama lainnya, juga bekerja sama dengan bangsa lainnya. Dengan begitu, kehidupan bernegara akan terjalankan dengan lancar. Dan juga kita sebagai manusia merupakan makhluk sosial yang pasti akan butuh dengan orang lain. Kita tidak bisa hidup sendiri sebagai makhluk sosial. Dalam nilai butir tersebut terdapat dua aspek yang ditekankan, yaitu sikap hormat dan sikap kerjasama. Apa itu sikap hormat? Sikap hormat merupakan sebuah sikap menghormati dan menghargai orang lain tanpa melecehkan dan menghina orang lain. Dan juga kita tidak dapat menilai orang lain secara asal-asalan yang pada akhirnya akan menimbulkan penilaian yang buruk terhadap orang tersebut. Kemudian, sikap kerjasama merupakan tindakan kita untuk menjaga hubungan baik dengan bangsa lainnya. Tujuan dari sikap kerjasama ini adalah untuk saling mendapatkan keuntungan satu sama lainnya, di mana keduanya tidak ada yang dirugikan. Kerjasama internasional merupakan kerjasama antara suatu bangsa dengan bangsa yang lainnya, suatu negara dengan negara yang lainnya. Untuk kerjasama internasional ini terdapat di beberapa bidang. Yang pertama, bidang politik. Biasanya negara-negara melakukan kerjasama dalam hal ini bertujuan untuk menciptakan situasi yang aman antar negara. Contohnya, kesepakatan kawasan bebas nuklir di ASEAN. Tujuannya untuk mendeklarasikan bahwa negara Asia Tenggara, kawasan Asia Tenggara, merupakan kawasan yang bebas, damai, dan netral. Kemudian di bidang hukum. Kerjasama di bidang ini meliputi kerjasama yang sifatnya bilateral maupun multilateral. Contohnya seperti kerjasama antara Polri bersama polisi negara lain yang tergabung dalam Interpol. Kemudian di bidang ekonomi juga sama, terdapat kerjasama yang sifatnya bilateral, multilateral maupun regional. Contoh dari kerjasama di bidang ekonomi ini adalah pembentukan Bank Dunia, Bank ASEAN, dan juga seperti kerjasama perdagangan antar negara. Kemudian
Di bidang budaya ini kerjasama meliputi kerjasama di bidang pendidikan, budaya, maupun teknologi. Contohnya seperti pertukaran pelajar, pemberian beasiswa antar negara, dan juga seperti tampilnya budaya Indonesia di sebuah acara internasional. Kemudian di bidang keamanan dan pertahanan, tujuan dari kerjasama ini adalah untuk menjaga perdamaian di dunia. Contoh dari kerjasama di bidang keamanan dan pertahanan ini seperti setiap negara saling membantu untuk menangani masalah terorisme yang terjadi di seluruh dunia. Dalam tatanan dunia bernegara, Indonesia membutuhkan bangsa lainnya untuk mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena dengan kerjasama, maka akan tercipta keharmonisan hubungan antara negara Indonesia bersama negara lainnya. Dengan begitu juga, maka sistem negara akan berjalan dengan lancar. Salah satu bentuk implementasi dari butir ke-16 Pancasila ini adalah dengan menghargai pendapat orang lain. Kita harus dapat menghargai setiap pendapat yang diberikan oleh orang lain, baik dalam permusyawaratan atau dalam hal apapun. Dan juga kita tidak dapat memaksakan pendapat kita agar bisa diterima oleh orang lain, karena pemikiran setiap orang pasti akan berbeda. Terdapat beberapa bentuk pengaplikasian dari butir ke-16 Pancasila ini. Yang pertama, kita harus melakukan kewajiban sebagai peran kita masing-masing, seperti seorang mahasiswa yang sedang belajar, kemudian guru yang mengajarkan, kemudian kita juga harus saling menghargai hak dan kewajiban setiap manusia. Kita tidak dapat menghancurkan hak dan kewajiban dari orang lain secara semena-mena. Lalu kita juga harus mengakui persamaan derajat, kewajiban, dan HAM setiap manusia. Meskipun kita orang kaya maupun orang miskin, tetapi kita itu tetap terdapat dalam satu hukum yang setara. Kemudian kita juga harus dapat mengembangkan sikap saling tolong-menolong dan kerjasama. Dan juga kita harus dapat menghargai pendapat orang lain. Kesimpulan. Jadi untuk kesimpulan ini, dalam butir ke-16 Pancasila ini kita lebih ditekankan kepada sikap saling menghormati dan juga sikap saling bekerja sama. Butir Pancasila ini lebih menjelaskan kepada kita sebagai manusia merupakan makhluk sosial. Makhluk sosial tidak dapat hidup secara sendiri-sendiri karena kita selalu berdampingan setiap harinya. Kita pasti akan membutuhkan orang lain untuk hidup. Maka dengan itu kita sebagai manusia harus dapat mempertahankan hubungan dengan sebaik-baiknya. Dengan begitu, maka tidak akan terjadi kekacauan dan masalah pada tatanan sosial manusia yang selama ini telah ada di muka bumi. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Semoga materi tersebut dapat bermanfaat bagi teman-teman dan rekan-rekan semuanya. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan maupun perlakuan. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Terima kasih kepada semuanya yang telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. All I do is stare out my window.